Bab 2051. Hanya yang mengerti saja. 1. Sebenarnya, Mile masih merasa sangat terpukau. Sejak dulu dia hanya tahu soal berlatih, sama sekali tidak tahu asal mula alam semesta dan sejarah lainnya. Tidak akan tahu jika tidak diteliti, kini kenyataan membuatnya sangat terkejut. Apalah artinya kalangan manusia biasa dan manusia dewa di alam semesta itu? Saat ini juga, dia sungguh merasa dirinya sangat kecil. Saat ini, Ella pun berkata, "Tahukah kamu kenapa aku tertarik pada pedang dan menara kecil milikmu ini?" Mileye mengalihkan pandangan, menatap Ella sambil bertanya, "Ilmu ruang waktu." Ella menganggukkan kepala, berkata, "Ilmu ruang waktu." Setelah itu, dia pun mengeluarkan pedang biru gaib. Sebelumnya saat bertarung dengan ketua klan, dia memasukkanmu ke dalam lautan ruang waktu setara tingkat ketiga, tepatnya bagian paling bahaya dalam ruang waktu ketiga. Di sana, manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan bertahan hidup pasti akan mati. Tetapi kamu malah berhasil melarikan diri. Kenapa bisa melarikan diri? Karena pedang ini, dan alasan pedang ini bisa membawamu keluar pasti karena orang yang menciptakannya setidaknya sudah menguasai ilmu ruang waktu tingkat ketiga. Mileye terdiam setelah mendengarnya. Dia memang keluar dengan mengandalkan pedang biru gaib. Seperti teringat sesuatu, dia mendadak bertanya, "Ruang waktu tempat aku jatuh sebelumnya adalah bagian terdalam pada ruang waktu itu?" Ella mengangguk, "Bagian terdalam. Setiap ruang waktu memiliki tempat berbahaya tersendiri, dan bagian terdalam adalah bagian paling berbahaya pada setiap ruang waktu." Selesai berkata, dia melihat ke arah Mileye, "Kamu berhasil menyelamatkan diri dari tempat itu, ini benar-benar gila. Karena sesungguhnya, posisi kamu sangat tertekan saat berada di dalam ruang waktu itu. Normalnya kamu tidak mungkin bisa melarikan ini, namun kamu malah berhasil melarikan diri." Bicara sampai di situ, dia melihat sekilas pedang biru gaib dalam genggaman tangan. Terlintas keseriusan dalam matanya. "Aku rasa, aku telah menilai rendah kemampuan pencipta pedang ini." Mileye terdiam cukup lama. Bagian terdalam ruang waktu. Kini dia merasa semakin trauma dengan tempat itu. Ella tersenyum berkata, "Kita kembali ke topik utama, mulai dulu dari pedangmu. Satu pertanyaan untukmu, apakah pedang ini diciptakan oleh adikmu?" Mile mengangguk mengiyakan, "Benar." Ella lanjut bertanya, "Lalu tahukah kamu seberapa kuat adikmu itu?" Mile menggelengkan kepala, "Soal ini aku sungguh tidak tahu." Ella tersenyum menjawab, "Tidak masalah, kamu akan segera tahu." Mileye langsung melihat ke arah Ella, "Kenapa?" Ella pun melambaikan pedang biru gaib, "Sebentar lagi aku memerlukan kerja sama darimu. Aku ingin tahu batasan dari pedang ini." Batasannya mewakili kemampuan wanita bergaun polos yang sesungguhnya. Mileye merasa heran setelah mendengarnya. "Bagaimana caranya?" Ella menjawab, "Sekarang juga aku akan membuka jalur ruang waktu. Aku membawamu masuk ke dalam. Setelah itu kamu gunakan saja pedang ini. Aku ingin lihat apakah kita bisa tiba di ruang waktu tingkat keempat." Mileye berpikir sesaat, lalu menganggukkan kepala, "Baiklah." Ella pun melambaikan tangan kanan secara perlahan. Seketika, ruang hampa di hadapannya berubah menjadi sebuah pusaran. Sesaat kemudian, timbul sebuah jalur ruang waktu dalam pusaran itu. Ella melihat ke arah Mileye, "Ayo." Setelah itu dia memberikan pedang biru gaib kepada Mileye, lalu tersenyum berkata, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dengan petnak ini, karena akibatnya sangat berat. Apakah kamu mengerti?" Mileye menganggukkan kepala, "Tenang saja, aku tidak akan melarikan diri." Ella pun mengangguk mendengarnya, "Baguslah jika begitu." Setelah itu dia pun membawa Mileye langsung masuk ke dalam pusaran ruang waktu.
Dengan sangat cepat, keduanya menembus di dalam jalur ruang waktu. Di tengah perjalanan, Mileye mengamati situasi sekitar dengan penasaran. Saat ini mereka tengah berada di ruang waktu tingkat ketiga. Dia pernah mengandalkan pedang biru gaib untuk masuk ke dalam tempat itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka ada jalur ruang waktu di tempat itu. Ella tiba-tiba berkata, jalur ruang waktu ini ditemukan oleh klan manusia dewa. Semua kultivator klan manusia dewa bisa masuk hingga ke ruang waktu tingkat keempat lewat jalur ini. Lebih tepatnya ini adalah jalan pintas. Sedangkan manusia biasa, meski sudah tiba di dalam ruang waktu tingkat ketiga, mereka tetap saja tidak akan menemukan jalan yang menghubungkan ke ruang waktu tingkat keempat, bahkan akan tersesat dan hilang. Tentu saja, meski sudah ada jalan pintas ini, tetap saja bukan berarti 100% akan masuk ke ruang waktu tingkat keempat. Mileye merasa terheran-heran, kenapa? Ella menjawab, kamu akan segera tahu. Mileye pun menganggukkan kepala tanpa banyak bertanya lagi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan sebuah lubang hitam ruang waktu. Mileye menengadahkan kepala melihat ke dalam lubang hitam tak berbatas itu. Hanya saja tidak terlihat apapun di dalamnya, selain itu kemungkinan besar juga tersimpan kekuatan misterius di dalamnya. Melihat kekuatan itu, raut wajah mereka menjadi sangat berat. Dia pernah menghadapi kekuatan seperti itu. Saat itu saat baru menggunakan pedang biru gaib untuk masuk ke dalam ruang waktu itu, dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat berbahaya, dan itulah kekuatan yang ada di hadapannya. Ella berkata dengan sangat serius, lubang hitam ruang waktu, tingkat bahayanya berada di atas bagian terdalam ruang waktu. Dan lewat jalur ini kita bisa masuk ke dalam ruang waktu tingkat keempat. Selesai berkata, dia melihat ke arah Mileye, kamu masuk ke dalam. Mileye kebingungan dibuatnya, bagaimana denganmu? Ella mengedipkan mata beberapa saat, lanjut berkata, kamu masuk dulu. Setelah tidak ada masalah apapun, kamu keluar untuk menjemputku. Sialan. Mileye sedikit merasa emosi, bagaimana jika aku tidak bisa keluar setelah masuk ke dalam? Ella pun berkata menenangkan, aku akan menjaga menaramu dengan baik. Mileye. Ella menunjuk lubang hitam ruang waktu itu sekali lagi, masuklah. Memangnya kamu tidak ingin tahu seberapa kuat kemampuan adikmu? Mileye melihat lubang hitam di depan mata. Beberapa saat kemudian dia melihat sekilas pedang biru gaib di genggaman tangan. Tanpa berpikir banyak, dia langsung berubah menjadi sebuah cahaya pedang Tao dan menghilang ke dalam lubang hitam ruang waktu itu. Melihat situasi itu, Ella sontak merasa panik. Tentu saja, bukan karena dia cemas dengan hidup dan mati Mileye, melainkan cemas pedang itu tidak bisa membawa Mileye masuk ke ruang waktu tingkat keempat. Karena jika sampai semua itu terjadi, maka kemampuan wanita bergaun polos pun hanya sebatas tingkatan 8. Jika Mileye berhasil masuk ke dalam, ini artinya kemampuan wanita bergaun polos mungkin saja sudah mencapai tingkatan 9. Ella masih terus menatap lubang hitam ruang waktu itu, apakah orang itu bisa keluar hidup-hidup? Namun seperti teringat sesuatu, dia mendadak mengerutkan kening, gawat, lupa beritahu anak itu bahwa dia tidak boleh sembarang jalan di dalam, mungkin saja akan tersesat, jangan bilang orang itu sungguh sembarang jalan. Bersambung. Bab 2052. Hanya yang mengerti saja. 2. Saat Mileye masuk ke dalam lubang hitam ruang waktu itu, kekuatan-kekuatan misterius yang ada di dalamnya sontak datang menyerang. Mileye sama sekali tidak merasa kaget. Karena waktu itu dia juga pernah dihampiri oleh kekuatan misterius itu, dan kekuatan-kekuatan itu sama sekali tidak berani mendekatinya.
Mileye terus menembus sepanjang jalan. Tidak lama kemudian dia berhasil melewati lubang hitam ruang waktu itu, tiba di ruang waktu tingkat keempat. Mile melihat ke sekeliling, suasana sangat sepi tanpa terlihat apapun. Rasanya kurang tenang. Meski berhasil masuk ke dalam ruang waktu tingkat keempat, saat ini mustahil baginya untuk menguasai kemampuan yang setara dengan ruang waktu tingkat keempat itu. Masuk dan menguasai adalah dua hal yang berbeda jauh. Mileye melihat sekilas ke segala arah. Dari tempat dia berada, ruang waktu tingkat ketiga sama sekali tidak terlihat lagi. Kelihatannya, dia harus kembali membujuk Ella. Orang itu pasti tahu bagaimana cara mengendalikan ruang waktu tingkat keempat itu. Berpikir demikian, dia pun bersiap-siap kembali, namun di saat inilah keningnya mengerut hebat. Bukankah masih ada ruang waktu tingkat kelima? Kenapa tidak dia coba saja? Berpikir demikian, dia pun mencobanya. Mileye menggerakkan pedang biru gaib, langsung berubah menjadi sebuah cahaya pedang Tao yang melaju jauh. Saat baru memulai, dia merasa cukup semangat. Ruang waktu tingkat kelima. Jika bisa masuk ke dalam dan menguasai kekuatan ruang waktu di dalamnya, bukankah dirinya akan menjadi tak terkalahkan? Ketahuilah, hingga saat ini belum ada satupun dari klan manusia dewa yang berhasil masuk ke dalam ruang waktu tingkat kelima. 1 jam kemudian, Mileye mengerutkan kening. Karena dia menyadari setelah menembus ruang selama 1 jam, dia masih saja dikelilingi kegelapan, tidak terlihat apapun di sana. Apa-apaan ini? 1 jam kembali berlalu, raut wajah Mileye mulai buruk. Kelihatannya dia telah tersesat. Sial. Kini dia tidak bisa menemukan arah apapun. Karena dia sempat mencoba kembali, namun sama sekali tidak menemukan arah untuk kembali. Mile melihat ke arah pedang biru gaib. Jiwani, apakah kamu tahu jalan pulang? Jiwani menjawab, apakah majikan muda tidak tahu? Mileye. Jiwani tersenyum canggung, majikan muda, Kak Lydia sudah mengubahku, tapi aku pun tidak tahu apa saja yang dia ubah padaku, aku juga tidak berdaya. Seperti yang dia katakan, meski sudah diperbarui oleh Lydia, namun ada banyak sekali ilmu yang diterapkan, dan semua itu tidak dia ketahui secara rinci. Dia pun tidak pernah sengaja memperhatikannya. Yang penting serap saja semua yang ada. Untuk apa peduli sebanyak itu? Bukankah semua itu urusan majikan muda? Mileye benar-benar kehabisan kata-kata. Jiwani dan menara kecil malah bisa setenang itu. Bagaimana ini? Mileye melihat ruang waktu yang sangat gelap dan sunyi di sekitar, mulai pusing memikirkannya. Jangan bilang dirinya tidak bisa kembali lagi. Tanpa banyak berpikir, dia melanjutkan perjalanan menggunakan pedang. Satu tekad melangkah maju. Pasti ada jalan keluar. Di luar. Ella mengerutkan kening sembari berkata, kenapa tidak ada sedikit pun gerak-gerik dari orang itu? Sejak Mileye masuk, waktu sudah berlalu 1 hari. Namun tidak ada sedikit pun gerak-gerik dari Mile. Seolah teringat sesuatu, Ella melihat ke arah menara kecil dalam genggaman tangannya. Menara kecil, apakah majikanmu masih hidup? Menara kecil terdiam sejenak, lalu berkata, masih. Klu merasa sangat heran, kenapa kamu begitu yakin? Menara kecil menjawab, karena alam semesta ini masih ada. Jadi, dia pasti masih hidup. Klu semakin bingung mendengarnya, dia hidup atau tidak, apa hubungannya dengan alam semesta ini? Menara kecil menghela nafas pelan, wanita bodoh ini benar-benar payah. Memangnya kamu tidak tahu majikan muda kami memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam semesta ini? Jika majikan muda sungguh mati, akankah alam semesta ini masih utuh? Ella lanjut berbicara, menara kecil,
jika majikanmu sudah mati, bisakah kamu menjadikanku sebagai majikan? Aku bisa memberikan yang lebih baik untukmu." Menara kecil bimbang sejenak, lalu berkata, "Apa yang lebih baik?" Ella segera melanjutkan, "Contohnya kedudukan. Aku bisa membuatmu menjadi menara pertama di kalangan klan manusia dewa. Kelak kamu akan menjadi menara dewa. Nama menara kecil terlalu biasa untukmu, menara dewa akan terdengar jauh lebih baik. Tidak hanya itu, aku akan mengubahmu menjadi jauh lebih hebat." Menara kecil terdiam cukup lama. Ella tersenyum bertanya, "Bagaimana?" Menara kecil berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku bisa mempertimbangkannya." Ella pun mengangguk, "Boleh." Selesai berkata, dia melihat ke arah lubang ruang waktu yang hitam gelap. "Apa maksud perkataanmu tadi? Selama alam semesta ini masih ada, tandanya dia masih hidup." Menara kecil menjawab, "Hanya yang mengerti yang akan percaya." Ella bersambung.